Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, hari ini pukul berapa tuh? Pukul 1 ya, siang hari 1:35. Tanggal 11 bulan 9 2001. Saya hari ini pada kesempatan ini mau menyampaikan terkait literatur yang dijadikan referensi di perkuliahan tutur kayu ini ya. Ini tinggal di download saja di bawah ya bukunya ya, di deskripsi bawah kan ada, tinggal di download. Nah, nanti bukunya ini seperti ini ya. Oke, ini ada judulnya Konstruksi Kayu. Ada apa saja di dalamnya, ini daftar isi ya. Karena daftar isi, nah ini daftar isi sudah di bookmark ya, sudah diberikan bookmark supaya bisa langsung klik kan. Ya, kalau paku, ini paku baut kan, langsung klik baut ini bahasa. Nah, ini jadi daftar isi itu ini dengan kayu alat kan. Ada apa saja kalau daftar isinya. Ya, jadi dari pendahuluan, sambungan kayu dan alat sambung, elemen konstruksi kayu keempat, dan rencana konstruksi kayu. Jadi ada 4 bab. Ya, ada 4 bab. 1, 2, 3, 4 ya, 4 bab. Ya. Nah, jadi buku ini apa namanya? Sebagai literatur ya, bisa download di bawah. Ada tulisan merah-merah nih seperti ini merah. Apa maksudnya merah-merah? Ini maksudnya yang berhubungan langsung dengan perkuliahannya ya. Kita coba lihat peta konsep perkuliahannya ya. Nah, ini perkuliahan. Jadi perkuliahannya ada pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus UTS 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan UAS. Jadi pertemuan agendanya itu seperti ini. Nah, untuk misalkan contoh batang tarik ini kan, ini batang tarik, batang tekan ya, batang tekan dan tekuk itu mirip, dianggap sama ya, sama sebenarnya, tekan pasti mengakibatkan. Terus terlentur, geser, lentur geser itu bareng ya. Lentur, nah terus lentutan. Nah, ini dengan lentutan dengan apa? Lentur tuh nanti kajiannya sama. Siapa lagi ya? Sambungan paku baut. Nah, terus perhitungan sambungan gigi pada kuda-kuda. Nah, jadi ini ada 1, 2, 3 ini itu semua mengacu, bisa jadi literaturnya mengacu ke sini. Nah, itu yang warna merah nih, sengaja saya merah. Ini sengaja saya merahkan. Tuh kan ya, jadi misalkan apa nih? Sambungan baut paku kan, ini nih baut paku ini kan dibahas nanti di bukunya ini, nanti dicari aja langsung referensinya ke sini ya. Jadi ini isinya tuh ini sambungan baut kan paku. Nah, ini paku ya. Ini yang merah itu sengaja untuk biar mudah langsung lah. Jadi kalau perkuliahan ini yang merah-merah di bukunya itu gitu kan ya, ini sini sambungan paku baut, sambungan gigi kan, gitu. Tarik. Nah, ini batang desak, batang tekan, maksudnya desak dengan tekan sama. Batang tarik. Nah, ini yang lentur kan, tinggal diklik. Sebenarnya bahasanya banyak di buku ini ya, yang hitam-hitam. Ini ada yang hitam-hitam. Tapi yang menjadi acuan perkuliahannya yang merah ya. Nah, terus gimana tuh Pak yang hitam kok nggak dibahas? Nah, yang hitam kalau dibahas di pertemuan ini di pertemuan ini nggak akan cukup. Kenapa? Karena saya berpikir begini, ada yang lebih penting lagi ya, seperti muatan untuk menghitung kuda-kudanya kan,
terus mengimplementasikan perhitungan kuda-kuda, ini ngitung gaya batang, Cremonaliter, terus penggunaan software kan. Terus ada lagi nanti perhitungan cara menghitung atap, boarding kan. Kalau semuanya dalam 8 pertemuan ini juga masuk membahas semua buku ini, nanti akan selesai ya. Jadi buku ini harapannya yang merah-merah ini fokus untuk perkuliahannya, yang hitam Anda bisa pelajari ya untuk lebih dalam lagi. Nanti bisa lah kalau Anda mau belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi harapannya silakan dulu di-download lah ya bukunya, nanti kita belajar. Selanjutnya mungkin ini mengingat kemarin kan kehabisan waktu ya saya mengajar itu kan. Nah, saya akan mencoba pendahuluan tentang kayu ya, biar tidak bingung ya mengacu ke buku ini kan. Ini pendahuluan tentang kayu, atau kita berkenalan dengan kayu lah. Kayu sebagai bahan struktur ya, mana petanya. Nah ini saya mau mencoba menerangkan tentang ini ya, pengenalan kayu sebagai bahan struktur. Nah di sini ya kita fokus di sini. Kita fokus di sini ya, pengenalan kayu sebagai bahan struktur. Ya, ada keuntungan kerugian ya. Jadi nanti dibandingkan dengan struktur yang lain, tentunya dengan baja, dengan struktur beton bertulang kan. Terus tadi kayu di pasaran, dimensinya ya, terkait dimensi kan Anda kalau yang sudah mengerjakan tugas wawancara, survei gitu ya, pasti akan sedikit mencoba berkenalan dengan sesuatu di pasaran lah, di material itu. Oke, kita bahas langsung ya tentang pengenalan kayu sebagai bahan. Kita lihat nih. Ini di bab 1 saja lah, begini sebenarnya mah. Jadi bab pendahuluan atau pengenalan. Ini ya sifat-sifat kayu. Di sini aja kita coba melihat struktur ininya ya. Bukunya. Nah, ini kayu. Sifat kayu. Sifat kayu kan. Jadi dulunya memang Jawa itu favorit ya, Pulau Jawa, Indonesia kayu, tapi sekarang Jawa sudah kurang. Beda dengan zaman dulu penjajahan tuh, makanya Belanda itu primadona ke mana? Ke daerah Jawa itu karena jati kan, banyak jati. Bagi bahan struktur kan, ini bangunan kayu. Apa ini? Nanti bisa dibaca lah ya. Tampang melintang nih. Jadi struktur kayu kalau dipotong melintang, potong seperti ini nanti akan terlihat lingkaran tahun. Biasanya ini menandakan umur. Lingkaran ini lingkaran 1, 2, 3, 4 ini menandakan umur ya. Jadi di sini kalau semakin menambah lingkarannya namanya berkembang. Ya biasanya berkembang itu ke sampingnya, berkembang ke samping. Kalau tubuh ke atas lebih tinggi, menjadi tinggi. Ini lingkaran tahun. Ya. Di dalam ini tentunya ada kambium ya. Kambium itu kan mekanisme itu kan pertumbuhan di mana? Di pohon kan. Dia mengambil saripati makanan dari akar, terus melalui batang, cabang, ranting kan gitu diberikan kepada daun ya. Daun nanti fotosintesis kan, menjadikan bahan makanan, kembalikan lagi oleh jaringan kambium untuk tumbuh dan kembang. Tumbuh itu ke samping ya untuk memperbesar diameter pohonnya. Kalau kembang itu memperbesar diameter pohon. Kalau kalau tumbuh itu mempertinggi. Itulah gambar sedikitnya, nanti bisa dibaca. Jenis pohon. Ini pohon ada yang pohon berpori, pohon tak berpori, nanti bisa dilihat. Mungkin seperti bahan bahu ya. Di dalamnya kan ada ruang kosong ya. Kalau yang biasa jati
apa Borneo, Kampar itu kan padatnya. Nanti bisa dibaca. Terus sel kayu. Nah ini ya sama peneliti orang-orang kayu malah dipahami ya. Kalau saya kurang mendalam sebenarnya ini ke sini. Ini kan berbicara kimianya ya. Tapi kita mengenal nggak ada salah. Ini pertumbuhan sel. Nah ini selulosa lignin. Saya pernah dengar dulu kalau bahan kertas ya A4 atau apa. Kalau kita beli kertas itu bahannya itu dari kayu dengan unsur kimia lain kan kebanyakan selulosa yang menjadikan apa namanya bahan kayu itu selulosa. Bahkan ini dari unsur pembentuk lainnya 60% selulosa ini ya dibanding yang lain zat lain zat bana ini. Terus ulang tahun tadi udah dibahas kan mata kayu. Nah ini mata kayu biasanya mata kayu dianggap kalau di struktur itu sebagai cacat wanplak bahasa Belandanya ya karena mengurangi kekuatan. Makanya nanti kalau ada kelas kayu A tapi banyak mata kayu ini grade-nya biasanya bisa turun jadi kelas B gitu, kalau banyak mata kayu walaupun dia kelas kuat 1 kamper misalnya tapi karena banyak mata kayunya jadi turun. Tapi kalau kamper jarang ada apa namanya mata kayunya biasanya. Sifat fisik. Nah ini sifat fisik mana? Nah ini sifat fisik ya. Ini kalau dilihat dari daftar ini pengaruh temperatur ya, antar sifat-sifat kelistrikan. Jadi kalau tempat kan panas ya. Memang kita ketahui kalau kayu itu memang kerugiannya itu apa namanya? Mudah terbakar kayu. Salah satu kerugian dibanding beton, dibanding baja ya. Kalau baja agak masih kuat, beton pun seperti itu. Tapi kalau kayu rentan akibat apa namanya terbakar. Terus lapuk lagi kan. Kayu itu kalau tidak dilindungi ya, tidak ada pelindung, kita ekspos terkena hujan, terkena panas, bolak-balik ekstrim kan, cuaca ekstrim. Kalau panas terus masih nggak ada masalah, tapi kalau bolak-balik ya seperti dipermainkan, ada hujan, ada panas bertahun-tahun, nah itu kadang-kadang jadi lapuk kayu. Nah itu kelemahan kayu. Beda dengan baja ya, kalau baja agak kuat lah terhadap cuaca ekstrim ya. Tapi juga harus dikontrol karena makanya ada meni kayu kan, meni kayu itu untuk mengamankan itu kan. Terus kayu itu tidak kuat terhadap serangan jasad apa namanya binatang ya, biologis seperti kena rayap ya. Baja ini banyak masalah. Kalau lapuk kan kena cuaca, kalau rayap kan kena mikrob. Kalau bahasa orang Sunda mah rinyuh. Kalau di pembangun rumah dekat sawah atau dekat kebun itu rinyuhnya banyak. Nah itu kelemahan kayu. Ya. Terus dari sisi listrik bagaimana? Nah dari sisi listrik ini keuntungan menurut saya keuntungan. Kenapa? Karena sifatnya kan kalau kayu itu tahan, tidak menghantarkan arus listrik kan? Kayu tidak menghantarkan arus listrik. Jadi kalau baja ringan ya atau baja itu menghantarkan, makanya ada kasus orang memperbaiki atap atau genteng bocor, kesetrum meninggal kan, nah, itu masalah. Makanya hati-hati ketika memperbaiki atap ya. Ini mana sehat aja nanti kalau ada disuruh orang tua perbaiki. Nah, Anda cek dulu semua kelistrikannya, takutnya ada yang ngeground ke baja ringannya. Kan baja ringan mah kuda-kudanya baja ringan, rengnya baja ringan, hampir semua ringan baja ringan, bahkan atapnya juga multirup itu kan dari seng juga. Seng itu kan mengantarkan arus listrik, itu sangat berbahaya. Ketika Anda memperbaiki belum dimatikan si MCB-nya, terminal kelistrikannya, itu hati-hati. Kalau tidak percaya kita coba cek ya, di banyak kasus sebenarnya di internet juga meninggal akibat apa namanya nih? Memperbaiki atapnya. Coba baja ringan kesetrum, banyak baja ringan kesetrum. Kita coba lihat, ada banyak sebenarnya. Tuh, ya ini apa nih
plafonnya kejebrosnya gara-gara kaget mungkin melihat kesetrum kan, terkejut kan, plafonnya jatuh. Makanya nih hati-hati ya. Maksudnya begini, kenapa Pak kesetrum? Bisa jadi begini kan, jaringan instalasi listrik itu kan melalui plafon ya, di atas plafon. Ketika ada terkelupas aja si kabelnya itu terkelupas, kan tikus atau tergencet atau gimana lah. Ya, itu biasanya nempel ke ke kuda-kudanya, misalkan ke kuda-kudanya di sini atau kemana lah gitu ya. Karena ketika nempel satu, berarti kan semua kena, teraliri listrik kan. Waktu hujan apalagi kan, hujan air itu menghantarkan juga terkadang kan, Anda naik, ya sudah kan. Nah di situ masalahnya, makanya awas bahaya listrik ketika hujan Anda memperbaiki. Nah, tapi kalau kayu bagaimana Pak? Ya kayu mah aman kan, aman. Nah makanya sekarang ada bagaimana teknologi untuk menggroundkan ini supaya tidak ada kesetrum. Nanti banyak belajar ya utility nanti di perkuliahan utilitas supaya nggak kesetrum, pengaman bajari. Nah ini balik lagi ke yang tadi ya. Nah, ini jadi untung dan rugi lah sifat fisik itu kan ya. Ada juga keuntungan kayu itu sifatnya eksotik atau seni lah ya. Orang kan seperti bangunan di mana tuh Counter Eiger yang di Jalan Setiabudi ya, itu kan strukturnya sebenarnya bukan struktur kayu, itu mah struktur bajaringan. Nanti Anda lihat, saya misalnya ketika itu dibangun saya sering lihat lewat, itu bajaringan, baja berat, profil. Tapi kenapa dibungkus? Anehnya itu dibungkus oleh bahbir, kalau bahasa Sundanya bahbir. Jadi permukaan kayu yang ini potongan-potongan ini bahbir itu ini. Potongan kalau ini kan dipotong nih jadi kotak. Nah sisa ini kan kotak nih. Nah sisanya yang ini namanya bahbir. Coakannya lepasan dari yang kita ambil kan ininya yang mau diambil. Nah ini itu namanya bahbir. Nah bahbir ini saya lihat di pembangunan Counter Eiger yang di Setiabudi ditempelkan. Mungkin kesannya supaya terlihat ya forest lah ya, hutan atau apa gitu. Padahal dia di dalamnya baja, membungkus saja, mengemas ya. Nah itu keuntungan kayu itu mungkin dari oleh beberapa orang keuntungannya seninya lah masuk. Selanjutnya nih sifat kayu bangun kayu, sifat fisik, sifat higroskopik. Apa saja sifat higroskopik? Ini nanti kita dibaca aja ya, kadar lengas, ada lagi susut kayu. Nah ini kembang susut, jadi agak-agak mirip lah ya kadar lengas. Ini kayu ini sangat rentan juga nih, masalah juga ya, kerugian bagi saya karena terpengaruh oleh kembang dan susut. Ketika misalkan Anda potong kayu ya, coba kita gambarkan. Saya punya kayu ya, pohon lah gitu. Saya potong kayu ini, potong ya, jadi balok. Nah ini ketika kondisi basah ya masih seperti ini lurus kan karena dipotong. Tapi coba kalau kayunya jenis alba biasanya ketika kayunya dikeringkan, apalagi keringnya mendadak, itu biasanya jadi melengkung. Jadi melengkung gini ya. Ini menyusut airnya kan, karena kan ada asalnya basah nih, airnya menghilang ya. Ini menyusut, mengerut, susut. Ini masalah bagi kayu. Jadi ada faktor kembang susut. Ya. Nah, tuh. Terus apa lagi coba? Jadi terpengaruh oleh ada higroskop. Terus sifat mekanik. Nah ini penting nih, yang penting ya nanti untuk analisis dan perhitungan ya. Hubungan arah serat dengan arah gaya. Jadi kayu itu ada serat kayunya ya. Jadi kalau beton tidak punya seratnya.
beton ada serat kayu gitu, ada serat beton kan nggak ada. Baja coba, baja juga nggak ada karena homogen kan. Kalau kayu, nah makanya kayu disebutnya bukan homogen. Jadi berbeda antara posisi di tengah dengan di samping kan itu beda. Nah ini termasuk serat gaya ya. Kayu ketika ditekan, misalkan apa ya, balik lagi gambar ya. Nah misalkan ini kayu nih balok ya. Ini kan seratnya ke sini nih, sejajar kan. Nah kalau ditekan tegak lurus. Nah ini kalau namanya ditekan tegak lurus serat kayu. Nah kalau ini kasusnya ditekan sejajar serat kayu ya. Nah ini yang ini ditekan sejajar serat kayu. Kalau yang ini ditekan tegak lurus serat kayu. Nah ini hitungannya beda. Dengan ini yang ini beda dengan ini. Perhitungan ini dengan perhitungan ini beda. Tapi kalau beton tidak mengandung seperti ini ya, tidak ada unsur beton karena tidak ada seratnya, baja. Nah, jadi kurang lebih gitulah kayu itu ya, terpengaruh oleh serat juga, mekaniknya kan seperti apa ya bahasanya dulu, gitu ya. Ada apa lagi ya? Coba nanti bisa dibaca. Nah, terus ini cara menggolongkan jenis kayu dari tingkat keawetan, kekuatan, dari tingkat pemakaian. Nanti ini bisa dibaca. Sebenarnya yang akan dianalisis itu tingkat kekuatan ini. Makanya tingkat kekuatan itu ke sini. Ketegangan yang makanya ini dikasih merah. Kenapa kasih merah? Karena yang paling penting itu ini sebenarnya. Ya. Yang ini. Ini kita coba Nah ini yang paling penting. Ada pasti kedepannya itu terus pakai tabel ini ya. Jadi tegangan lentur, ini tegangan lentur, ini tegangan tarik sejajar serat kayu atau tegangan desak sejajar serat kayu. Jadi tegangan tarik dengan tegangan desak itu sama, ini kan sama. Makanya lihat 130 untuk kelas 1, untuk kelas 2 85. Nah, sekarang tegangan desak. Nah ini maksudnya tegangan desak tegak lurus ini nggak ada semuanya. Ini di buku yang lain ini tegangan desak tegak. Kalau ini tegangan tarik sama dengan tegangan desak sejajar, ini angkanya ya. Kalau ini tegangan geser. Nah ini ya makanya saya kasih merah karena tabel ini diperlukan. Oke, gitu. Ini ada gangguan suara ya, maklum. Mungkin untuk lebih memantapkannya Anda download dulu lah, Anda bisa baca ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhiri aja dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.